Itu Pak, diberi Amiga Pak. Kemarin kan udah presentasi, Pak. Ini Pak, oh iya Pak, benar Pak. Ini implementasi taman peredam suara. Dinah taman. Taman ini dibagi menjadi dua, taman belakang dan taman depan. Taman depan yang berisi banyak tanaman sebagai peredam suara, sedangkan taman belakang terdapat kolam ikan dan sedikit tanaman air. Pagar bambu. Pagar bambu ini berfungsi sebagai peredam suara dari kendaraan atau kebisingan yang ada di luar rumah. Tidak hanya berfungsi sebagai peredam suara, pagar bambu ini dapat menjaga privasi pemilik rumah dari aktivitas di teras rumah. Bunga hias. Bunga hias ini berfungsi untuk memperindah taman dan juga berfungsi sebagai peredam suara. Bunga hias ini menggunakan pot bunga dari batu alam agar kesannya lebih alami. Kursi gantung. Kursi gantung ini berfungsi untuk mengisi ruangan. Selain itu, kursi gantung ini mempunyai fungsi sebagai tempat bersantai atau sekedar untuk menjadi tempat duduk. Tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan ini berguna untuk mengisi ruangan atau mempercantik taman, yang juga memiliki fungsi penting untuk menjaga kebersihan. Tanaman rambat. Tanaman rambat berfungsi meredam suara dari celah-celah ventilasi rumah. Tanaman ini juga berfungsi sebagai sumber oksigen agar area sekitar rumah lebih segar. Jalan setapak. Jalan setapak ini berfungsi sebagai pijakan agar mudah berjalan saat hujan. Jalan setapak ini juga menambah kesan alam dengan material yang dipakai berupa batu batuan alam. Kolam ikan. Kolam ikan ini berfungsi sebagai tempat bersantai yang ada di belakang rumah, dan suara air dari kolam ini berfungsi untuk meredam suara dari luar. Terima kasih. Coba.
Gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Iya, Pak. Poster apa Pak untuk ini? Belum itu Pak. Iya Pak, kadang kedengeran, kadang enggak. Baik, jadi bagaimana biasa bahwa Pak Edi kan selalu menugaskan untuk membuat poster presentasi dari hasil riset ya, hasil kajian. Di poster itu sebuah media publikasi untuk hasil-hasil penelitian ya. Jadi kalian akan mempublikasikannya dalam bentuk poster. Dan nanti ketika ada pameran, itu poster itu akan dipasang dan itu biasanya dicetak dan dikumpulkan untuk tugas mid semester dan tugas akhir semester ya. Jadi nanti disiapkan ya untuk semuanya, untuk Diki ini dan Ya, Pak. siapkan posternya ya, dua buah ya, Pak. dua buah posternya. Itu yang satu taman belakang ya, satu taman depan ya, Pak? Ya bisa seperti itu. Itu jadi satu satuan ya. Kan kamu desain yang baik, kamu sebagai anak desain grafis. Baik. Arni, halo Arni. Arni? Iya, Pak. Sudah paham tugasnya? Gimana, Pak? Ya, tugas untuk membuat poster dari taman kamu sudah paham tugasnya? Itu posternya taman depan sama taman belakang. Ya. Jadi satu muka gitu apa dua, Pak? Dua buah poster. Ya, dua buah poster ya. Jadi dua lembar A3. Sebagaimana biasa untuk karya UTS dan UAS dicetak ya nanti. Siapkan untuk dicetak ya. Walaupun pengumpulannya nanti mungkin setelah akhir semester tidak masalah, tapi hasil posternya dicetak. Poster itu Pak ditugaskan untuk minggu depan ya. Iya Pak. Minggu depan poster itu sudah dikirimkan ke classroom. Ya. Tapi untuk cetaknya nanti akhir semester tidak masalah dikumpulkan di kampus karena itu merupakan dokumentasi hasil riset ya. Poster ini merupakan poster riset mana nanti akan dibuat publikasi ilmiah berupa poster. Isi-isinya ya berkenaan menceritakan tentang konsep kamu, gambar-gambar desain kamu di situ. Itu untuk tugas minggu depan. Kemudian untuk tugas yang Pak Edi berikan berikutnya adalah untuk membuat animasinya, ya, presentasi animasi rancangan taman kamu. Bagaimana dulu waktu arsitektur 1 kan kalau kamu membuat animasi untuk rancangan rumah tinggal. Tapi animasi ini Pak diberikan waktu 3 minggu ya.
Berikan waktu 3 minggu. Di minggu depan adalah untuk posternya, desain kamu. Minggu depannya kita akan membahas minggu depan dan minggu depannya, 2 minggu itu kita akan membahas konsep taman kota ya. 2 minggu ke depan kita akan membahas konsep taman kota berdasarkan kajian jurnal. Tadi Pak Edi sudah berikan tugas kalian untuk mempresentasikan jurnal kalian ya. Coba kita kita coba cari ya Pak Edi. Kan kita di share screen Pak Edi kelihatan? Jadi kata kunci yang kalian kan adalah taman kota ya. Kota di Google Scholar di Google Scholar. Google Scholar, kemudian kita ketikkan taman kota. Dia akan ketemu banyak sekali ya. Misalnya taman kota sebagai ruang kajian perubahan fungsi taman kota di Sumatera. Fungsi taman kota sebagai ruang publik taman pendidikan. Kita lihat salah satu. Oh, ini skripsi ya, bahkan skripsi untuk taman kota. Nah, sebenarnya ini sudah ada kakak tingkat kalian yang mengangkat skripsinya adalah arsitektur landscape ini ya. Jadi dia Taman Salatiga. Kalian bisa mereview dari skripsi juga bisa ya. Yang penting subjek kajiannya adalah kota ya. Kita yang dan perubahan fungsi. Analisa Taman Menteng sebagai taman kota berdasarkan kriteria kualitas taman. Oke. Ya, atau Pak Edi tunjukkan aja ini ya. Ini untuk Umi. Halo Umi. Umi, kamu ini ya? Iya. Kamu nanti mereview jurnal ini.
analisa Taman Menteng sebagai taman kota berdasarkan kriteria kualitas Taman Jakarta Pusat. Iya, Pak. Nah, ini nanti kamu review, bikin PPT-nya untuk mereview ini ya, aspek-aspek terkait di penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menemukan potensi dan masalah Taman Menteng sebagai taman kota. Kedua, mengenali kriteria kualitas taman. Jadi ada kriteria kualitas taman seperti apa. Bagus ini. Jadi, ya. Satu penelitian. Dan ini tidak dalam kajian desain ya. Apa? Utamakan kriteria kualitas taman. Itu nanti yang menjadi acuan buat kalian untuk merancang desain taman kalian. Oke, untuk Arni lihat ya desain. Ya. Fungsi aktivitas Taman Ganesha Kota. Itu lihatnya. Jangan situs infrastruktur tematik percobaan. Kalau kita tambahi kata perancangan. Oke ini untuk Arni ya. Halo Arni. Arni? Iya, Pak. Kamu ini ya? Iya, Pak. Taman bermain anak Iya. dengan penekanan aspek keamanan dan kenyamanan kita rekod Malang. Ini bagus ini. Nanti bisa di buat yang lainnya juga ketiga-tiganya nanti bisa dipelajari nanti karena kalian akan merancang ya. Nah, sebagai satu gambaran
kalian akan merancang satu taman kota di daerah saja. Taman Kota Boyolali ya. Nanti kita bisa, kalau mungkin datanya tidak bisa ke sana. Nanti Pak Edi share data-data yang kemarin sudah ada ya. Lalu juga kita bisa googling dari Taman Pandanalas yang di tengah kota. Halo? Di Taman Pandanalas. Taman Pandanalas. Ini. Jadi nanti kalian akan merancang ini Taman Pandanalas Kota Boyolali. Itu kalian bisa lihat ini tampilan dari atas ya. Atas Pandanalas. Ini setelah kita 2 minggu ke depan kita akan mengkaji jurnal penelitian tentang taman kota ya. Baik, sekarang untuk Diki. Untuk Diki, Pak Edi carikan aja. Ya, Pak. Landscape. Apa itu visible landscape? Oke, ini ya. Ini untuk Diki ya. Desain Taman Kota Manado menggunakan konsep visible landscape. Ya. Iya, Pak. Dicatat ya. Iya, Pak. Oke. Baik, coba sekarang sebelum Pak Edi tutup, kalian buka video kalian untuk diskusi sebentar. Silakan dibuka. Tuh, ini. Silakan. Nah, ini akan menarik lagi untuk kajian kita di tengah semester. Kalau pada semester pertama kita kaji tentang taman rumah tinggal. Nah, untuk semester kedua adalah taman kota. Nah, pada semester dulu angkatan yang lalu karena tidak dalam situasi COVID, ya, bisa Pak Edi beserta teman-teman melakukan observasi lapangan. Kita datang ke taman. Nah, kebetulan semester yang lalu adalah taman Salatiga ya, Taman Kota Salatiga ya. Taman Kota Salatiga ya.
Atau ada usulan? Ada usulan? Coba sekarang Mbak Edi tidak. Yang mana coba? Silahkan, ada usulan. Bumi, Arni, mana? Ada usulan? Enggak ada, Pak. Yang Salatiga apa yang Salatiga atau ya Boyolali? Usulannya. Nah, yang di taman di daerah Salatiga apa Boyolali? Halo? Gimana Arni? Kamu usul gimana Arni? Hah? Mana kamu? Ikut aja. Ikut aja. Yang sebenarnya bisa di atau Taman Pancasila di redesign. Taman Pancasila itu di redesign. Pancasila itu juga oh, Oke, Pak Edi, pilihan opsi ya, ini opsi. Satu kalau di Kota Salatiga Taman Pancasila, kalau di Boyolali Taman Pandanas. Silakan. Coba kalau Diki milih mana Diki? Sudah pernah berkunjung ke sana? Salatiga, Pak. Salatiga. Kalau Boyolali belum pernah, Pak. Belum pernah. Arni? Belum. Arni gimana? Arni? Taman Pancasila apa Taman Kota Salatiga? Bumi gimana? Idem? Ikut aja, Pak. Oh, ikut aja. Baik ya. Nah, ya sudah. Karena mungkin kalau di Salatiga kamu masih bisa observasi ya. Sambil lewat, nah kita masih bisa lewat. Kita tidak berinteraksi dengan orang. Melakukan observasi di lapangan lewat Kota Salatiga, lalu ngambil foto-foto, engkel-engkel, kita buat redesign Pancasila. Untuk baru dilihat juga, tapi tidak masalah. Ya, nggak bisa kita googling mapnya dari atas melalui Google Map ya, luasannya kira-kira berapa kan bisa diukur di situ. Tidak terlalu ketat seperti yang nanti pembahasannya itu aspek-aspeknya ya. Jadi kalau Taman Kota Salatiga itu kan ada monumen jelas, dan itu ada bangunan monumen perjuangan Pancasila. Tidak bisa hilang walaupun itu diredesain kembali sesuai konsepnya, maka monumen itu tidak bisa hilang. Kemudian ada area taman karena itu adalah satu lapangan yang bisa multifungsi, bisa digunakan untuk pertunjukan, bisa digunakan untuk olahraga. Kan kalian aja itu taman itu kemudian dirancang menjadi area olahraganya, area pertunjukannya. Dan juga ada area permainan anak. Jadi di sana merupakan ruang publik. Nah, fungsinya adalah untuk berinteraksi warga, samping tempat rekreasi kota, juga yang merupakan area untuk bercengkrama antar interaksi warga kota. Dan sekarang pun sudah ada itu tempat bermain. Kemudian aspek ketiganya adalah tentu karena dia di jalan, itu ada area trotoar, jalan kaki, kemudian juga akses jalan ini tidak terganggu. Dan biasanya kalau di Indonesia itu taman-taman itu tempat untuk jualan. Nanti ada evaluasinya. Sekarang ini bagaimana?
penempatan. Dulu bahkan di tengah lapangan pun buat jualan. Kalau yang sekarang kelihatannya mungkin kan bahwa di dalamnya pun juga bisa ada tempat shelter untuk berjualan, ya tidak mengapa. Idenya terserah kalian. Tempat ruang publik itu adalah tempat yang bagus untuk selalu memanfaatkan masyarakat untuk berbisnis. Apakah jualan makanan, apakah jualan itu anak-anak, juga ada arena untuk bermain anak. Mereka bisa menyewakan mobil-mobilan, skuter, dan nanti itu pembahasan detailnya nanti lah. Ya, nanti untuk kalian minggu depan ini siapkan presentasinya ya, mulai nggak masih presentasinya untuk masing-masing taman yang ditugaskan tadi ya. Jadi sudah dicatat semuanya ya. Baik, kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi Pak Edi ulangi, tugas poster minggu depan, bagian dari tugas yang kemarin tes itu sudah ya. Kemudian kalian mulai mereview, membaca jurnal tadi, lalu bikin presentasi PowerPoint untuk bacaan kalian presentasikan untuk kita diskusikan bersama. Kemudian masih di belakangnya kita masih mengkaji tentang konsep-konsep taman ya, lalu taman kota ya. Kemudian untuk minggu berikutnya, minggu ketiga, besoknya pertama, minggu ketiganya mulai kita rancang sampai akhir semester. Untuk depan, nanti itu kalian juga siapkan video presentasi taman yang kemarin. Kemarin mulai dibikin video. Perancang kamu sudah selesai, untuk teman kemarin tinggal presentasi. Poster waktu tes satu ya. Ada pertanyaan? Jelas? Tidak. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.